Maya Nur Atika. Saya Anindya Safika. Kami dari kelompok 1 12 TKJ 2 ingin mempresentasikan mengenai peran lembaga dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dasar Hukum Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Wewenang atau tugas Kepolisian Republik Indonesia: A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenalan diri. Peran kejaksaan dalam penegakan hukum. Kejaksaan adalah lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta kewenangan lain. Berdasarkan undang-undang, kejaksaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Republik Indonesia juga mengatur tugas dan wewenang kejaksaan pasal 30. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. 2. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Peningkat kesadaran hukum masyarakat. 4. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal. Terima kasih. Peranan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengertian peranan hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dasar hukum peranan hakim. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Wewenang atau tugas dari hakim: melaksanakan mediasi berdasarkan penunjukan sebagai hakim mediator oleh hakim. 2. Membantu ketua pengadilan merumuskan dan membuat program kerja jangka panjang, renstra dan program kerja jangka pendek. 3. Menghadiri undang-undang atas perintah delegasi ketua pengadilan dan melaporkan pelaksanaannya. 4. Menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang ditetapkan oleh ketua pengadilan yang dijadwalkan dalam court calendar. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa menjalankan kuasa, konsultasi, bantuan, mewakili, membela, mendampingi, dan tindakan yang terkait dengan hukum untuk kepentingan klien, baik dalam maupun luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Wewenang atau tugas advokat antara lain: 1. Sebagai pengawal konstitusi dan memperjuangkan hak asasi manusia. 2. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme, nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. 3. Menangani perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional. 4. Menyusun kontrak-kontrak serta memberikan pelayanan konsultasi, nasihat, dan informasi terkait hukum. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menegakkan hukum. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi
menanggulangi, dan memberantas korupsi. Dasar hukumnya yaitu sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang KPK yaitu 1. Mengordinasi penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.